Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini, Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul Baitnya Rasul adalah para istri-istri Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin wa muslimatin min Bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada 3 kategori Ahlul Bait. Yang pertama, secara umum semua Ahlul Bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori Ahlul Bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi Ahlul Bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiah Rafidhah, mereka hanya menyempitkan definisi Ahlul Bait pada Ali, Fatimah, Hasan wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Ya. Mereka kelompok Syiah Rafidhah tidak mengakui isi Rasul sebagai Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya Ahlul Bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiah Rafidhah karena mereka nggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ya. Ini adalah perbedaan definisi Ahlussunnah dengan kelompok namanya Syiah Rafidhah qatalahumullah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan hal itu berdasarkan dalil. Ya. Ahlussunnah ketika mendefinisikan istilah-istilah agama itu berdasarkan dalil. Contoh misalnya masalah iman. Iman menurut Ahlussunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa dalilnya? Salah satunya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian wa imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Ahlussunnah mendefinisikan siapa Ahlul Bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina madara. Ahlussunnah selalu berputar bersama dalil, di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja Ahlussunnah yang berpegang teguh dengan sunnah.
sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang pertama yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya, Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri Rasul SAW secara khusus, Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita para istri Rasul SAW itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah, dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlul bait. Ya. Di sini redaksi ayat sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasul SAW, dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasul SAW, dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Rasul SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasul SAW? Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Kata Rasul SAW, sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku ahlul bait, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini ahlul bait yang apa? Yang palsu. Bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada ahlul bait yang imitasi. Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul bait. Berarti ahlul bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Bahwasanya ahlul bait itu menyakup anak-anak paman Rasul SAW dan juga pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul karena kafir, maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk ahlul bait. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat, mereka adalah isi-isi Rasul, anak-anak Rasul SAW, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian ikhwani fillah,
wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalil tentang anak keturunan Rasulullah SAW termasuk ahlul bait. Pernah suatu saat, ini kita ringkas saja kalau kita baca agak panjang, bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW, putri beliau, kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira, bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah ketika mendefinisikan siapa ahlul bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.